Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Dari grafik berikut ini, tentukanlah yang A, jarak tempuh gerak benda dari T sama dengan 5 sekon hingga T sama dengan 10 sekon. Kemudian yang B, tentukanlah perpindahan benda dari T sama dengan 5 sekon hingga T sama dengan 10 sekon. Ya. Oke, tugas kita di sini adalah menghitung jarak dan perpindahan. Untuk jarak, simbolnya adalah S. Sementara perpindahan, ini simbolnya juga S, tetapi di atasnya diberi tanda panah. Ini mau menyatakan bahwa yang namanya perpindahan itu adalah besaran vektor. Ya, sementara jarak ini adalah besaran skalar. Yang namanya besaran vektor berarti selain memiliki nilai, perpindahan juga memiliki arah. Ya, sementara kalau pada besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja. Kemudian di soal ini yang diketahui adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan sendiri itu adalah besaran vektor. Ya, berarti selain memiliki nilai, kecepatan juga memiliki arah. Nah, kalau dalam fisika, arah itu ditunjukkan oleh tanda plus dan tanda minus. Terlihat di sini kecepatan bisa bernilai plus dan minus, ya kan, plus 20, plus 40. Kemudian di sini min 20. Nah, mudahnya adalah ketika kecepatan benda itu plus, ya bernilai positif, maka bendanya itu berarti bergerak maju. Nah, kalau minus berarti bendanya sedang bergerak mundur. Oke, ini adalah cara mudah untuk membayangkan vektor kecepatan. Jelas ya? Baik, ketika kita mau menghitung jarak dan perpindahan, kemudian yang diketahui di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, maka langkah awal adalah kita hitung dulu luas grafiknya. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang diminta di soal, yaitu dari T sama dengan 5 sekon hingga T sama dengan 10 sekon. Ya, T sama dengan 5 ada di sini, T sama dengan 10 ada di sini. Berarti nanti kita bertemu dengan dua buah segitiga. Ini adalah segitiga yang di atas dari T sama dengan 5 sampai T sama dengan 8. Kemudian yang di sini adalah segitiga yang kedua yang di bawah, ya, dari T sama dengan 8 sampai T sama dengan 10. Nah, kemudian kita cari luasnya. Jadi ini adalah L1, kemudian yang ini adalah L2. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita mencari luas itu sama saja dengan mencari jarak, ya kan? Jadi ketika kecepatannya plus, berarti L1 itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda ketika benda tersebut bergerak maju. Nah, gitu logikanya, ya. Kemudian L2 ini karena kecepatannya bernilai minus, berarti ketika kita mencari luas segitiga yang kedua yang di bawah, itu sama saja dengan mencari jarak ketika benda tersebut bergerak mundur. Oke, bisa dipahami ya? Baik, langsung saja ya. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, tentunya kalian sudah hafal ya mestinya dengan rumus ini. Matematika SD nih ya. Oke, untuk segitiga yang di atas yang pertama berarti alasnya sama dengan 3. Ya kan, dari 5 ke 8, 8 dikurang 5, 3. Kemudian dari 0 ke 40 berarti tingginya ini 40. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus ya. Untuk L1 sama dengan setengah kali 3 kali 40. Nah, setengah kali 40, 20 kali 3 sama dengan 60 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh benda ketika bendanya bergerak maju. Nah, sekarang kita akan hitung L2 ya. Rumusnya sama karena bangunnya sama, yaitu segitiga, ya kan, setengah alas kali tinggi. Sekarang alasnya adalah 2. Nah, ini dari 8 ke 10 2. Kemudian tingginya dari 0 ke min 20. Ya kan, berarti ini 20. Tinggal kita masukkan ke sini. Ya Dek ya, setengah kali 2 kali 20. 2 dengan 2 dicoret, jadi L2 sama dengan 20 meter. Nah, jadi sebenarnya 20 meter ini adalah jarak yang ditempuh benda ketika bendanya bergerak mundur. Oke, sekarang kita akan hitung jarak tempuh total. Nah, ini yang A ya, jarak tempuh gerak benda dari T sama dengan 5 sekon sampai 10 sekon. Jarak besaran skalar, berarti tidak peduli bendanya bergerak maju atau mundur, langsung aja tinggal kita jumlah ya. Jadi S sama dengan L1 ditambah L2. Berarti 60 ditambah 20
sama dengan 80 meter. Nah, ini adalah jarak tempuh total ya. Dari T sama dengan 5 sekon sampai 10 sekon. Sekarang yang B, menentukan perpindahan benda dari T5 sekon sampai T10 sekon. Perpindahan besaran vektor, berarti kita perhitungkan arahnya. Nah, berarti vektor perpindahan nanti ya tinggal kita kurangkan. L1 itu adalah jarak yang ditempuh benda ketika bendanya maju, kemudian kita kurangkan dengan L2. Ini adalah jarak yang ditempuh benda ketika bendanya mundur. Nah, ini pindahnya sejauh berapa? Tinggal kita hitung, ya kan? 60 dikurangi 20 sama dengan 40 meter. Nah, artinya benda berpindah sejauh 40 meter dari posisi awal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.